Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang asyik dan menyenangkan. Kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis ciri dan isi dari kebahasaan novel. Kemudian, kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada pembelajaran kali ini yakni pada 3.9 menganalisis ciri dan isi dari kebahasaan novel. Kemudian, indikator atau tujuan pencapaian pada pembelajaran kali ini yakni siswa mampu menganalisis sebuah isi dan struktur pada sebuah novel. Kemudian, siswa dapat menentukan kebahasaan tentang sebuah novel. Lanjut ke dalam materinya, yakni pengertian sebuah novel. Apa sih pengertian novel itu? Menurut bahasa Latin, novel artinya novelas yang setelah itu diturunkan menjadi novis yang berarti baru. Kemudian, novel berasal dari bahasa Italia, yakni novella, artinya sebuah cerita atau sebuah karangan. Sedangkan menurut KBBI, novel adalah prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya dengan menonjolkan watak ataupun sifat setiap pelakunya. Kemudian, pembagian novel menurut Sumarjo, yakni ada novel percintaan. Apa sih novel percintaan itu? Novel percintaan adalah novel yang mengaitkan tokoh perempuan dengan tokoh laki-laki secara seimbang. Tapi, kadang-kadang pada novel percintaan ini justru perempuan lebih mendominan menjadi pelakunya. Kemudian ada novel petualangan. Apa sih novel petualangan itu? Novel petualangan adalah novel yang hanya didominasi oleh kalangan laki-laki, sebab tokoh laki-laki banyak mengaitkan sebuah permasalahan. Kemudian ada novel fantasi. Apa sih novel fantasi itu? Novel fantasi adalah novel yang membahas tentang hal-hal yang sifatnya tidak nyata serta tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada unsur intrinsik novel. Apa sih unsur intrinsik novel? Unsur intrinsik novel adalah unsur pembangun dari dalam sebuah novel itu sendiri. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Perlu kita ingat ya, tema dan judul itu berbeda. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan ditulis atau disusun, sedangkan judul adalah karangan atau istilah yang digunakan untuk mencerminkan isi dari cerita itu sendiri. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari novel itu sendiri. Tokoh dan penokohan berdasarkan kedudukannya yakni ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa sih tokoh utama dan tokoh tambahan itu? Tokoh utama adalah tokoh yang memegang kedudukan utama dalam sebuah cerita. Tokoh utama memiliki peran penting dan penuh pada sebuah cerita karena kemunculannya sangat besar. Tokoh utama juga menjadi pusat pengisahan. Sebaliknya, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang munculnya hanya sekali ataupun beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Kemunculannya yang relatif pendek dalam sebuah cerita, maka peran atau pengaruhnya juga kurang dalam sebuah cerita. Kemudian, bersumber pada kegunaan penampilannya. Ada dua, yakni tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa sih tokoh protagonis dan antagonis itu? Tokoh protagonis adalah tokoh peran pendukung di mana bersifat pro terhadap sebuah cerita, yakni bersifat baik, penyayang, dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat menentang, di mana tokoh ini kontra terhadap cerita tersebut. Biasanya bersifat iri, dengki, dan lain sebagainya.
Kemudian bersumber pada perwatakannya ada tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Apa sih tokoh sederhana dan tokoh kompleks itu? Tokoh sederhana merupakan tokoh dalam karya sastra yang hanya diungkapkan satu segi wataknya, tidak dibesarkan secara optimal, serta apa yang dikatakan atau dikerjakan tidak muncul kejutan kepada pembacanya. Sebaliknya, tokoh kompleks adalah tokoh yang banyak dibebani permasalahan. Kemudian, ada latar atau setting. Apa sih latar atau setting? Latar atau setting adalah waktu dan tempat serta keadaan suasana atau sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Dalam latar atau setting sebuah novel terbagi menjadi 3, yakni ada latar tempat, di mana latar tempat menunjukkan pada posisi terbentuknya peristiwa yang dikisahkan dalam sebuah novel. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu adalah salah satu faktor latar yang menuju pada posisi serta menerangkan di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial adalah faktor yang menunjukkan pada kapan terbentuknya suatu peristiwa serta hal yang ada dalam sebuah cerita novel tersebut. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi yang dipakai pengarang untuk menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang sebuah novel terbagi menjadi 3, yakni orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga dalam novel itu apa sih? Yaitu sebuah cerita yang meletakkan posisi pengarang sebagai narator dengan menggunakan nama tokoh ataupun menggunakan kata ubah seperti dia, ia, serta mereka. Kemudian ada orang pertama. Sudut pandang orang pertama yaitu sudut pandang yang menempatkan pengarang sebagai saya. Kemudian ada kombinasi. Sudut pandang kombinasi yakni sudut pandang yang mencampurkan antara sudut pandang orang ketiga, dia, serta sudut pandang orang pertama, yakni saya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah unsur yang sangat penting sebagai pemicu untuk menumbuhkan minat baca seseorang, seperti diberi majas, ada majas hiperbola, dan lain sebagainya. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca melalui cerita dalam sebuah novel atau cerpen. Kemudian ada unsur ekstrinsik sebuah novel. Unsur ekstrinsik sebuah novel yakni ada faktor biografi, di mana faktor biografi ini meliputi latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor bisa dikatakan sebagai kisah di balik layar, di mana didasari dari pengalaman, kesan, harapan, dan cita-cita dari penulis itu sendiri. Kemudian ada faktor nilai. Faktor nilai adalah faktor yang ada dalam masyarakat, seperti nilai agama, nilai hukum, pendidikan, adat, sosial, budaya, norma, dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur teks novel. Yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak adalah gambaran atau ringkasan awal cerita dari novel itu sendiri. Kemudian ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari cerita, biasanya mengenai pengenalan tokoh yang ada dalam novel tersebut. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana permasalahan mulai muncul. Di bagian orientasi ini, pengenalan tokoh, maka di bagian komplikasi ini muncul sebuah permasalahannya. Kemudian ada bagian evaluasi, yakni permasalahannya mulai memuncak. Yang tadinya permasalahannya sedikit, semakin lama semakin menjadi bukit.
Kemudian ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah, di mana dalam sebuah permasalahan itu pasti ada solusinya. Maka disinilah resolusi dari penyelesaian masalah sebuah novel. Kemudian ada koda. Koda adalah pesan penulis, di mana biasanya novel itu endingnya, akhirnya ceritanya apa, yang terdapat dalam novel itu pesan-pesan yang disampaikan penulis kepada pembacanya apa. Tuh. Kemudian ada ciri kebahasaan dari teks novel. Yang pertama, yaitu ada berusaha menghidupkan perasaan pembacanya. Jadi ketika kita membaca novel, kita mengikuti alur ceritanya, maka kita akan terbawa suasana. Jadi emosi kita itu bermain di situ. Contohnya, jika tokoh utama merasakan sakit, maka kita akan terbawa juga sedih dan menangis. Kemudian, biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan populer. Contohnya kayak artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Novel adalah sebuah karangan fiksi. Kenapa disebut sebagai skripsi atau karya tulis ilmiah dan lainnya? Biasanya, jika kita mengambil jurusan bahasa ataupun sedang mempelajari novel, maka kita nanti akan membahas mengenai novel, mengenai ulasan. Jadi, untuk membuat makalah itu dari novel tersebut yang ditelitinya. Kemudian ada yang ketiga, dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Karena novel merupakan hasil sebuah penulis, maka penulis bebas menuliskan cerita dari sisi dirinya sendiri. Dari subjektivitas itu sendiri, pengarang mempunyai hak mutlak hasil karyanya sendiri. Contohnya, saya menuliskan buaya itu berbahaya. Buaya itu tidak berbahaya. Itu menurut saya, dan itu hasil dari novel saya sendiri. Maka jika kalian beranggapan buaya tidak bahaya, ya tidak apa-apa. Jika kalian beranggapan buaya bahaya, ya tidak apa-apa. Karena saya beranggapan bahwa buaya itu tidak berbahaya dalam novel saya sendiri. Kemudian ada karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembacanya. Di sini, novel adalah sebuah karangan hayalan, tetapi tidak semuanya. Ada beberapa novel yang mengambil dari kisah nyata atau kenyataan yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kelima ada menggunakan bahasa yang bermakna denotasi, konotasi, asosiatif, kata ekspresif, sugestif, dan plastis. Di dalam sebuah novel banyak sekali menggunakan kata-kata tersebut. Kata-kata denotatif yakni makna sebenarnya, di mana bisa dikatakan atau dicontohkan yakni meja adalah temannya kursi. Maka memang benar, di situ ada meja, di situ ada kursi. Kemudian untuk makna asosiatif, di mana asosiatif itu tidak sebenarnya. Jadi contohnya sebagai meja hijau. Meja artinya bukan meja hijau, tetapi adalah pengadilan. Seperti itu. Selanjutnya ada kata ekspresif. Kata ekspresif digunakan untuk menyampaikan ekspresi atau perasaan yang dimiliki oleh pengarang agar sampai kepada kita selaku pembacanya. Kemudian ada kata sugestif. Sugestif banyak sekali kata-kata yang diajukan untuk mempengaruhi para pembaca. Maka kata sugestif itu bisa mempengaruhi para pembacanya. Jadi kita harus hati-hati dalam membaca sebuah novel. Barangkali ada novel yang mensugesti kita secara tidak langsung menjadi buruk, seperti itu. Nah, novel sugestif itu contohnya
seperti kayak kita mencintai lingkungan, lebih menghargai teman, dan lain-lain. Sedangkan menggunakan kata plastis yaitu merupakan kata-kata yang indah. Bedanya novel dengan berita, yakni berita itu to the point, sedangkan novel itu menggunakan kata-kata yang indah, seperti menggunakan majas, diksi yang bagus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam yakni melibatkan gaya bahasa atau majas antara lain ironi, sinisme, dan sarkasme. Dari tiga majas tersebut berisi sebuah sindiran, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Yakni majas ironi itu contohnya memakai lawan kata. Wah, kamu wangi sekali hari ini. Sudah berapa hari tidak mandi? Seperti itu. Sedangkan untuk sinisme sama halnya dengan ironi, tetapi ada perbedaannya. Contohnya pada sinisme, bukankah kamu sudah pintar? Kenapa kamu tanya saya yang bodoh ini? Nah, berbeda dengan sarkasme. Sarkasme yaitu sindiran yang to the point atau kasar. Contohnya seperti, "Hei binatang, nyahlah dari sini." Seperti itu. Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia dari materi kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pada pembelajaran berikutnya atau hubungi Gmail dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.